Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Miss. Silakan masuk, Miss. Silakan duduk. Iya, terima kasih banyak Ibu. Iya, sama-sama, Miss. Gimana, Miss, kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat, Miss. Miss dari mana tadi? Habis selesai kuliah sih Bu, langsung pergi ke sini. Gimana kuliahnya, Miss? Lancar-lancar aja nggak? Alhamdulillah sih Bu, tadi lancar-lancar aja, tidak ada kendala. Ibu, saya kesini ada yang ingin saya ceritakan ke Ibu. Ibu merasa senang Miss datang ke sini. Miss percaya ke Ibu untuk menceritakan sedikit masalah Miss ke Ibu. Nah, sebelum kita melakukan sesi diskusi atau sesi konseling, Ibu ingin memberitahu aku sedikit bahwa kita akan melakukan sesi konseling selama 15 menit ke depan, Miss. Miss jangan takut untuk menceritakan semuanya ke Ibu, karena di sini Ibu memegang kode etik kerahasiaan. Jadi Ibu tidak akan memberitahukan cerita Miss kepada siapapun. Baik Ibu, terima kasih ya atas Ibu yang itu tidak memberikan ke siapapun bocoran yang saya kasihkan ke Ibu hari ini. Nah, kalau boleh tahu nih, Miss, apa sih masalah yang atau problem yang Miss lagi alamin sekarang? Itu sih Bu, saya memiliki mantan yang itu yang toksik, tapi dia masih selalu hubungin saya, dia masih suka neror saya. Padahal saya kayak sudah blokir dia, sudah buang dia, sudah lupain dia, tapi dia kayak masih sampai detik ini yang kayak masih yang kayak hubungin saya terus dengan berbagai nomor-nomor baru itu. Kalau Ibu boleh tahu penyebabnya mantan Mimis masih nerorin Mimis masih sering cari informasi tentang Mimis ke teman Mimis atau ke siapapun itu? Enggak. Saya kurang tahu sih Bu, soalnya kan saya kayak udah gak peduli sama dia. Saya tuh pengen ngejalanin hidup saya aja tanpa yang kayak sama dia, yang kayak udah selesai juga hubungannya sama dia. Jadi saya sudah kayak gak peduli ya, saya tutup telinga aja sudah. Cuman itu dia suka neror saya buat saya risih. Kalau boleh, berapa tahun sih Mimis jalani hubungan sama mantan Mimis ini? Mungkin Bu ada sekitar 2 atau 3 tahun lah Bu, udah sama dia. Cukup lama ya, Miss ya? Iya Bu, kalau dibilang cukup lama, iya cukup lama, soalnya kan juga sudah dari kenangannya. Tapi dia toksik, jadi saya keluar dari zona toksik itu. Kan Mimis bilang hubungan Mimis ini toksik, pasti ada penyebab dari hubungan toksik ini sendiri. Kalau Ibu boleh tahu, apa sih yang menurut Mimis itu toksik dari hubungan Mimis ini? Menurut saya itu selama saya menjalin hubungan sama dia ini, dia itu suka yang kayak setiap ada permasalahan di antara kami berdua tuh dia selalu kasar, dia selalu mukul. Kadang yang itu sih yang membuat saya nggak betah sama dia, nggak tahan sama dia, karena dia suka kasar sama saya. Ibu paham, Miss, gimana rasanya ada di hubungan yang toksik, merasa tidak dihargai karena sering kasar, main tangan. Ibu turut prihatin ya, Miss, atas apa yang telah dilakukan mantan pacar Mimis ke Mimis. Kalau Ibu boleh tahu, Miss, apa respon Mimis saat mantan pacar Mimis melakukan main tangan atau melakukan kekerasan terhadap Mimis? Pas awal kejadian itu saya shock, saya kaget. Terus itu saya nggak berani melawan Bu, karena kan dia laki-laki, saya pikir tenaganya lebih besar dibanding saya. Jadi saya kadang nangis aja Bu, saya nggak kuat untuk melawannya. Sudah sih Bu, saya
juga itu ngerasa yang kayak saya nggak punya tenaga, jadi saya itu aja, saya kadang menghindar. Ibu ngerti Miss, dimana ada di posisi kamu yang kamu merasa kamu tidak mempunyai kekuatan dan dia juga laki-laki sehingga kamu tidak berani untuk melawan. Nah, selain itu Mimis sudah pernah bagi cerita ini ke teman-teman Mimis atau baru ke ibu aja sih Miss? Baru kedua aja Bu, soalnya saya nggak pernah cerita tentang buruk-buruknya dia ke orang-orang. Saya takut saya dikira butuh kasihan dari orang-orang sekitar, jadi selama ini saya pendam aja cerita itu, saya abadikan aja cerita-cerita yang bahagianya ke orang-orang. Mimis nggak punya teman dekat atau Mimis punya teman dekat? Punya sih Bu, cuman kan dia juga punya kehidupan juga, dia juga punya pasangan, dia lebih dekat sama pasangannya. Semenjak dia punya pasangan tuh dia kayak udah sama pasangannya aja, kadang dia lupa kalau ada saya. Itu paham, kalian sudah punya masing-masing pasangan, jadi kalian merasa kalau Mimis merasa kalau teman Mimis juga punya dunianya sendiri. Tapi gimana Miss kalau misalnya nggak ada ibu, Mimis kenapa? Kalau Mimis nggak memberitahu teman Mimis atau orang terdekat Mimis, setidaknya kan kalau Mimis memberitahu kepada teman Mimis, dia tahu Miss. Kalaupun Mimis ngerasa asumsi Mimis dia lebih dekat dengan pacarnya, kenapa tidak Mimis tanyain ke dia? Saya takut sih Bu, karena itu kan nanti saya dibilang kayak apaan sih ya kayak gitu. Saya juga takut dengan komentar-komentar orang terdekat saya, nanti saya dikira tuh kayak harus validasi gitu. Tapi pernah sih Bu, saya coba kayak iseng-iseng, kayak tanyain sama teman saya, kasih tauin, walaupun saya bilangnya itu bukan, saya bilangnya itu teman saya, ya saya iseng-iseng tanya ke, ke dia. Terus itu respon sahabat saya ini kayak ya sudahlah sabar aja. Nah jadi kayak saya ngerasa dia aja kayak gini ngerespon cerita saya, bagaimana nanti dia ngerespon cerita saya itu yang kayak beneran. Jadi saya pendem aja semuanya. Oke, kalau Mimis merasa teman Mimis nggak ngedengerin Mimis, orang tua Mimis tahu Mimis diperlakukan seperti itu oleh mantan pacar Mimis? Tahu sih. Pas awalnya juga orang tua saya kaget, tak nyangka ternyata dia seperti itu. Nah dari situ juga orang tua saya nyuruh saya buat berhenti untuk sama dia. Jadi saya perlahan-lahan tuh kayak setiap dia ngajak kayak saya ketemu atau apapun itu yang berhubungan dengan dia, kadang saya kayak cari alasan ya, kayak saya bilang disuruh mamaku ini itu, kayak biar menghindar dari dia. Terus itu lama-lama saya lost contact sama dia, saya juga ucapin yang kayak saya mau udahin, seperti itu sih Bu. Berarti orang tua Mimis sudah tahu, Mimis juga teman tidak terlalu terbuka. Sekarang Mimis lagi ada di fase yang diteror-terorin sama mantan Mimis. Nah, gimana caranya sekarang Mimis bisa ngehandle itu sendiri? Bagaimana apa yang respon Mimis lakukan ketika mantan Mimis itu terus-terus yang seperti Mimis katakan mencari tahu tentang Mimis terus-menerus padahal Mimis sudah tidak peduli? Apa yang Mimis lakukan? Mimis mengatakan kepada ibu kalau Mimis tidak peduli. Mimis tidak peduli, tetapi dia terus mencari, terus meneror Mimis, sehingga mengganggu Mimis. Kenapa Mimis sudah pernah membicarakan secara langsung atau belum, atau hanya lewat chat saja? Lewat chat aja sih Bu, saya nggak berani ketemu sama
mau lah sudah sama dia, sudah nggak mau komunikasi sama dia setiap. Jadi saya tuh terus isu setiap ada yang kayak nomor baru yang nelpon ataupun ngechat saya tuh pasti saya langsung blokir. Itu sih Bu yang saya lakukan kemarin sampai detik ini. Orang tua masih tahu kalau dia masih neror Mimis sampai sekarang, atau Mimis nggak pernah cerita ke orang tua? Belum ada cerita ke orang tua sih Bu, karena saya merasa yang kayak saya masih mampu buat handle-nya, maksudnya dia belum sampai separah itu. Jadi cuman yang kayak nelpon chat aja nggak jelas. Jadi saya belum kasih tauin orang tua sih Bu. Kalau ibu boleh tahu isi teror chat mantan Mimis seperti apa ya contohnya? Nah, ya seperti ini Bu. Oh, iya. Dia suka itu kan Bu, ngomong yang nggak jelas tuh, karena tuh kayak risih lah, mengancam-ngancam. Iya, ibu paham gimana rasanya diteror, merasa tidak aman karena kalian sudah jadi mantan, tapi dia terus-menerus mencari informasi tentang kamu. Kamu bisa melakukan cara ini sih Miss, kalau kamu merasa sudah dia ganggu banget, kamu bisa ngelaporin ke pihak yang berwajib karena kamu merasa terancam, kamu merasa dia terus meneror kamu yang tidak jelas, padahal kalian sudah selesai. Kalau kamu merasa terancam, kamu sudah merasa tidak bisa menanganinya sendiri, kamu perlu bantuan pihak yang berwajib sih Miss. Kalau ibu cuman mungkin bisa memberitahu kamu seperti ini sekarang Miss. Bu, nanti kalau misalnya ada dia kayak neror-neror saya lagi atau kayak masih komunikasikan saya, walaupun saya sudah sampaikan semuanya, saya sudah kasih tahu juga, saya sudah blokir, dia masih tetap kekeh, dan nanti saya akan berusaha untuk kasih tahu ke orang tua saya dan melaporkannya kepada pihak yang berwajib Ibu. Terima kasih Ibu atas saran yang telah Ibu berikan kepada saya dan solusi yang telah kita rumuskan hari ini. Ya, oke Miss, terima kasih atas keterbukaannya kepada saya hari ini. Semoga nanti dari sesi konseling kita Mimis bisa melakukan hal yang baik lagi ke depannya. Dari berakhirnya sesi konseling kita ini bisa ibu simpulkan kalau mantan Mimis ini toksik. Mimis yang awalnya tidak berani karena Mimis, kenapa toksik? Karena Mimis tidak berani melawan, karena dia suka main kasar, suka ngomong yang tidak jelas saat bersama, terus Mimis akhirin, dan akhirnya ketika Mimis memutuskan sepihak, akhirnya dia merasa kalau semuanya belum selesai secara keduanya. Dia masih beranggapan kalau dia masih ada hubungan sama kamu, makanya dia terus menerus meneror kamu. Yang lebih penting lagi, kamu tidak boleh putus komunikasi kamu terhadap orang tua kamu, karena bagaimanapun kamu nanti yang tahu kamu, lingkungan keluarga kamu, lingkungan pertemanan kamu, Miss. Jangan pernah kalau misalnya Mimis takut sama lingkungan pertemanan, kalau merasa tidak didengarkan dengan begitu baik, bisa datang ke ibu atau bisa ceritakan ke orang tua. Jangan menutupi tindakan sesuatu yang bisa merugikan kamu, Miss. Ya, saya sudah paham. Saya juga pas pulang ini saya berusaha memberitahukan orang tua saya apa kejadian yang menimpa saya dan kemarin yang membuat saya gelisah dan kemarin. Terima kasih ya Ibu atas konseling kita hari ini. Ya, sama-sama ya Miss. Nanti kalau ada
depan kelanjutannya gimana Miss. Jangan pernah merasa sendiri ya Miss. Jangan takut